Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali saya akan berbicara tentang hikmah dari sebuah peristiwa, hikmah dari sebuah cerita. Kemarin saya menyebutkan tentang perang Jamal dan berjanji untuk episode ini itu bercerita tentang perang Jamal. Perang Jamal sendiri terjadi antara ibu kita semua, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang satu adalah istrinya Nabi dan yang satu lagi adalah menantunya Nabi. Saya ketika belajar tentang sejarah Islam selalu melihat bahwa perang ini memberatkan gitu. Sampai berpikir kenapa sih harus terjadi gitu. Saya hampir tidak pernah mendapat jawabannya sampai suatu saat saya lewat di channel YouTube saya itu pernyataan seorang Habib, kalau tidak salah Habib Hussein. Dia mengatakan sesuatu dan saya rasa, oh itu toh penyebabnya, oh itu toh maksudnya, oh itu toh yang hendak Allah ajarkan kepada kita. Sebelumnya saya akan bicara ke belakang agak jauh. Aisyah radhiyallahu anhu itu dikabarkan mempunyai ada perasaan agak nggak enak sedikit dengan Imam Ali sebelum ini terjadi. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah sehingga Rasulullah pun ingin meninggal di kamarnya Aisyah. Nah, suatu ketika Rasulullah dibopong atau digendong lah ya, dibopong ke tempatnya Aisyah. Aisyah menyebut bahwa Aisyah mengatakan bahwa yang bopong itu 2 orang. Kemudian Aisyah menyebutkan nama salah seorang sahabat. Kemudian yang satu lagi adalah rajulun, artinya seseorang gitu. Nah, kemudian banyak orang bertanya, rajulun itu siapa? Ternyata rajulun itu adalah Imam Ali radhiyallahu anhu gitu. Masa sih Aisyah tidak mengenal Ali? Oh, kenal, sangat kenal. Kemudian itu terjadi karena ada perasaan nggak enak di sisi Aisyah. Itu suatu hal yang manusiawi, suatu yang wajar. Jadi awalnya adalah ketika terjadi hadisul ifki, hadis bohong, berita bohong tentang Aisyah ketika Aisyah tertinggal dalam suatu perjalanan, semua sahabat ditanya. Abu Bakar ayahnya Aisyah ditanya, Umar ibunya Hafsah juga ditanyain gitu, ditanya pendapatnya oleh Nabi SAW. Begitu pula Imam Ali. Nah, terdengar suatu pernyataan dari Imam Ali oleh ibunda kita, ibunda Aisyah, yang agak menyakitin lah ya, Apa katanya? Sebenarnya enggak nyakitin juga ya, karena perasaan wanita mungkin ya, wajar lah. Mengatakan bahwa ya Rasulullah, kata Imam Ali, ya Rasulullah, wanita cantik di Arab itu banyak. Suatu perkataan yang kemudian bikin Imam Ali agak nggak enak lah. Aisyah merasa nggak enak dengan Imam Ali gitu, karena pernyataan itu. Nah, sampai kemudian mengatakan ketika yang bopong itu rojulun, tidak menyebut nama. Lah, kembali ke perang Jamal. Habib Hussein mengatakan
bahwa ada satu pelajaran penting yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa dijawab kecuali dengan perang Jamal. Kalau kita mencari siapa yang salah, nggak akan panjang siapa yang salah, karena semua ini bermula dari pembunuhannya Utsman bin Affan. Nah, Habib Hussein mengatakan bahwa ada hikmah yang tidak bisa kita dapat kecuali terjadinya perang ini. Ada ilmu yang tidak bisa kita jawab kecuali perang ini. Jadi ketika perang Jamal itu Aisyah radhiallahu anha memimpin perang dengan unta, menaikkan unta, maka dibilang perang Jamal. Kemudian kita ketahui bahwa Ummahatul Mukminin, ibunya orang muslim, Aisyah, itu artinya dia menjadi ibu dari seluruh muslimin. Yang namanya ibu, ketika dia menjadi istri Rasulullah dan menjadi Ummahatul Mukminin, maka dia tidak akan pernah dinikahi anaknya, haram hukumnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah tidak pernah menikah lagi. Begitu juga dengan istri-istri Rasulullah SAW. Karena ibu nggak mungkin menikah dengan anaknya. Itu dasar. Sebagaimana Khalid bin Walid, ketika dikatakan Khalid bin Walid adalah pedang Allah, maka Khalid bin Walid yakin bahwa dia tidak akan mati di perang. Karena apa? Karena pedang Allah tidak akan patah. Jadi yakin, makanya kita dapati Khalid bin Walid matinya di peraduan, di tempat tidurnya, bukan di dalam perang. Ya. Nah, Aisyah itu Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang muslim. Nah, Ali ya muslim, artinya dia punya ibu namanya Aisyah radhiyallahu anha gitu kan. Lah, ketika perang ini dan dimenangkan oleh Imam Ali, maka ada satu peraturan perang yang terjawab. Kalau misalnya seorang muslim bertempur dengan orang kafir kalah, maka orang kafir itu menjadi budaknya orang muslim. Istrinya menjadi budak, anaknya jadi budak, dan seterusnya. Hartanya bisa diambil jadi harta rampasan perang. Itu kalau terjadi perang antara muslim dan kafir. Bagaimana kalau muslim melawan muslim? Apakah kemudian muslim yang kalah hartanya dirampas oleh muslim yang menang? Apakah kemudian wanita-wanita muslim yang kalah menjadi budak dari muslim yang menang? Nah, di sini terjawab. Dengan terjadinya perang Jamal terjawab bahwa kehormatan muslimin itu hartanya, darahnya, kehormatannya tetap terjaga walaupun mereka saling berperang. Di hadis lain mengatakan hartanya seorang muslim, darahnya itu tetap terjaga. Begitu pula dengan di perang Jamal ini. Aisyah tidak pernah menjadi budaknya Ali. Bagaimana mungkin seorang anak menjadikan ibunya budak? Dan harta rampasannya pun tidak diambil. Karena memang itu adalah kehormatannya seorang muslim. Nah, ini semua tidak akan dipahami orang Khawarij. Ini tidak akan mungkin dipahami orang-orang yang tidak mengerti, dan ini tidak akan mungkin terjadi bila tidak ada terjadi perang Jamal. Maka benarlah pernyataan Rasulullah bahwa setiap keadaan muslimah itu menakjubkan. Kenapa? Apapun terjadi itu akan baik. Maka
akan salah bila ada seorang dai terkenal singai mimbar mengatakan kalau apapun yang terjadi antara perang Iran dan Amerika dan Israel itu merugikan muslimin. Oh enggak, itu salah, keliru. Oleh karena itu saya luruskan, apapun yang terjadi, perang Iran dan Amerika dan Israel, apapun siapapun yang menang itu baik bagi muslim. Ada dua kemungkinan, dai itu ternyata bukan muslim karena menyelisih Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa semua yang terjadi pada muslimin itu baik gitu. Atau mungkin karena dia kurang memahami ini, kurang paham tentang ini. Oleh karena itu pernyataan itu harus dihilangkan dari benaknya muslimin. Karena muslimin, apapun yang terjadi pada muslimin, baik itu yang kelihatan buruk maupun yang kelihatan baik gitu kan, itu menguntungkan muslimin, tidak pernah merugikan muslim. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.